pemenang debat, bukan pemenang pemilu. Kita ngopi dulu. Jadi saudara-saudara, kemarin tadi sudah ada Gibran versus Mahfud, Gibran versus Caimin, sekarang Caimin versus Mahfud MD. Menarik ya, di antara Gibran dengan Mahfud ada ketegangan. Kemudian Gibran kepada Caimin juga kita temukan ketegangan. Tapi berbeda dengan Caimin versus Mahfud MD. Justru ada kesamaan misi, yaitu ingin menyerang pemerintah gitu kan. Nah, ini mulai terlihat nih kelamin atau status dari koalisi Mahfud MD ya. Di koalisi Mahfud MD itu atau Ganjar Pranowo itu ternyata memang di dalam bidang ekonomi banyak sekali kesamaan dengan capres nomor 1 ya. Kita terlihat sekali ketika di dalam debat antara Caimin versus Mahfud MD. Mereka sama-sama mungkin ya, pertama mungkin kualitasnya mengimbangi ya, dalam baik itu kualitas politiknya, pengalaman politik ataupun pendidikan yang diberikan gitu kan, asam garam kehidupan di dalam politik. Tentu mereka memiliki cerita yang sangat panjang, berbeda kalau dengan Gibran gitu. Yang ada kalau berdialog dengan Gibran itu hanyalah sensasi yang muncul gitu. Berbicara soal misalnya kedua-duanya ini, Caimin ataupun Mahfud MD itu fokus kepada food estate gitu ya, yang gagal dari Prabowo Subianto itu atau dari pemerintahan hari ini. Menarik, tapi tidak cukup kuat sebagai data untuk menunjukkan bahwa negara ini gagal dalam urusan ekonomi. Kalau hanya itu saja. Tapi kalau berbicara soal bagaimana ada ketimpangan antara subsidi pupuk semakin tinggi, sementara banyak petani yang tidak lagi bangga dengan pakaian petaninya gitu. Nah, itu masalah sosial tuh, itu masalah keberlanjutan bangsa itu yang disampaikan oleh Mahfud MD itu menarik sekali. Memang di era Jokowi banyak sekali tanah-tanah yang diambil paksa ya, atau dialihfungsikan oleh negara dari sebelumnya adalah sawah, tanah ladang ya, menjadi bangunan, menjadi jalan tol. Tapi di sisi lain kita juga kalau kita cross check ke belakang itu, Mahfud MD kan juga setuju sebenarnya dengan jalan tol. Juga Caimin juga setuju dengan jalan tol, dia berkoalisi gitu kan. Nah, persoalannya apa sih sebenarnya ini? Ya, ini persoalan kepentingan. Di dalam debat ini kita melihat bahwa bekas dari debat pertama cawapres itu belum hilang seutuhnya kepada kedua kandidat ini, baik cawapres Caimin ataupun cawapres Mahfud MD gitu. Sehingga mereka betul-betul terkonsep secara tidak sengaja untuk fokus kepada menyerang pemerintah gitu. Tidak lagi saling serang seperti sebelumnya kan, debat pertama kan ada saling serang ya. Sekarang tidak ada gitu. Ternyata kemarahan pun bisa menjadi persatuan gitu. Oleh karena itu, semakin rakyat itu disakiti, maka rakyat itu akan potensi untuk bersatu. Jadi isu pemakzulan presiden itu bisa terjadi bukan hanya sekedar isu lagi nanti. Kalau siapapun yang terpilih nanti tidak pro dengan rakyat. Ya itu sampai ke sana ya pembahasannya. Mohon maaf kemana-mana ini. Oke, jangan lupa ngopi.